Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita satu hari lagi. Biarlah kita terus diberikan kerinduan untuk semakin mengenal Dia melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang setia, menopang dan memelihara hidup kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk satu hari lagi kesempatan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau menggunakannya untuk semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Tuhan tolong kami. Ketika saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, berikanlah kami pengertian, tetapi juga kesanggupan untuk menghidupinya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-32. Yoel 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-32. Saya hanya akan membaca ayat ke-32 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan dan membaca keseluruhan bagian ini. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti setuju bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Dia sangat mengasihi kita dan sangat memperhatikan hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga jangan sampai melupakan sisi yang lainnya, bahwa Allah kita adalah Allah yang maha adil. Saudara, Dia adalah Allah yang adil. Dia membenci dosa dan tidak bisa berkompromi dengan dosa dan ketidakbenaran. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan umatnya di zaman perjanjian lama, kita akan menemukan banyak kali Allah memberikan peringatan kepada bangsa Israel ketika mereka melanggar ketetapan-ketetapannya. Dan tidak jarang Allah memberikan teguran keras, bahkan hukuman untuk mendidik umatnya. Itulah yang dapat kita lihat dalam kitab Yoel. Sebuah tulah belalang yang hebat diikuti kelaparan yang sangat parah melanda seluruh penjuru Yudea. Nah Bapak Ibu Saudara, Yoel menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan suara pertobatan, ajakan untuk bertobat kepada Yudea. Yoel menubuatkan bahwa jika bangsanya tidak segera bertobat, bala tentara musuh akan menghancurkan tanah mereka bagaikan belalang yang sudah datang. Yoel berseru kepada semua orang, termasuk para imam, untuk berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Allah dan meminta pengampunannya. Bapak Ibu Saudara, jika mereka merespons terhadap seruan ini, maka Allah akan memberikan kepada mereka berkat secara materi maupun rohani kepada bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, hal ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia selalu memperhatikan dan mendengarkan kesesakan umatnya. Maka atas permohonan umatnya, Allah merespons dengan menjanjikan keselamatan. Saudara, Allah berjanji tidak akan lagi menyerahkan umatnya kepada perbudakan bangsa lain. Bangsa yang akan menyerang umatnya akan dilumpuhkan dan dibinasakan. Mereka tidak akan lagi mempunyai kekuatan untuk mencela umatnya. Bapak Ibu Saudara, Allah akan memulihkan kembali umatnya, baik pemulihan secara materi, tetapi juga pemulihan secara rohani. Bapak Ibu Saudara, intinya adalah pemulihan Allah itu akan terjadi secara menyeluruh atas hidup manusia, tetapi juga atas dunia ini. Allah akan melakukan semua itu karena Dialah sumber keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Umatnya tidak akan dapat menyelamatkan diri sendiri dari hukuman Allah. Allah yang menjadikan belalang sebagai alat untuk menjalankan hukumannya atas umatnya. Ini semua dilakukannya demi satu tujuan. Allah ingin supaya umatnya menyadari bahwa keselamatan itu hanya bisa datang dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah yang memperhatikan kesesakan Israel juga adalah Allah yang memperhatikan kesesakan kita. Keselamatan yang hanya ada pada Allah itu telah diberikannya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus.
Kehadirannya di dunia adalah bukti penyertaannya dan wujud nyata dari keselamatan bagi dunia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita dari murkanya. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat diselamatkan. Maka Bapak Ibu Saudara, percayalah kepadanya. Terimalah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan mari mintalah hati yang dipenuhi kerinduan untuk terus rindu semakin mengenalnya dan semakin serupa dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena keselamatan itu sudah Engkau kerjakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga dengan pengorbanan itu yang memungkinkan kami semua dapat diselamatkan. Kami yang mau percaya kepadamu. Tuhan, tolong bukalah hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kalau kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, berikanlah juga kami hati yang terbuka, hati yang rela untuk terus rindu mengenal Engkau dan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan, menegur, dan menguatkan kami hari ini. Tuhan, tolong kami supaya di dalam hidup kami boleh terus rindu untuk mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur.